Cek satu dua dicoba, cek satu dua dicoba. Tes satu dua dicoba, tes satu dua dicoba, tes satu dua dicoba. Ada pinjam bentar ya. Bentar, bentar. Bentar, aku bentar, bentar. Nah, klik di garis video, ada garis panah itu, tanda panah itu klik, terus pilih COS virtual. Nah, tinggal pilih mana yang mau dipakai atau mau tambah di sini juga bisa. Seperti itu ya. Ini. Bunuh. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam Pak Isudin. Di Belanting kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Belanting kah kayak ini? Gimana Mas? Di Belanting kah atau di Selong? Ini di Selong nih Mas. Oke, oke, oke. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita mulai nggih untuk kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. 9.20 pas. Ku tak tahu
Tes. Cek, cek, dicoba cek satu. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat didengar ya, Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan eh, terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan PMK yang baru, PMK 178 tahun 2022 tentang penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik, di mana PMK ini muncul dikarenakan adanya updating atau integrasi antara GPP, aplikasi gaji existing saat ini, dengan aplikasi gaji web. Kalau kita lihat sekarang kan gaji web itu masih dipakai hanya sebatas upload aja, dia sebagai portal untuk upload ADK, tapi untuk kedepannya dengan berlakunya PMK ini nantinya akan dialihkan seluruhnya ke aplikasi gaji web dan pembuatan gaji, pembuatan SKPP, dan terkait dengan proses kepegawaian lainnya atau pembayaran penghasilan pegawai lainnya nanti akan dialihkan secara penuh ke sana. Namun saat ini masih secara bertahap dilakukan implementasinya. Bu Rina, saya izin untuk langsung masuk ke materi nggak, Bu? Ya, siap Mas Dimas, langsung Oke. aja. Ya. Baik Bapak Ibu, secara garis besar terkait dengan outline atau isi dari PMK ini, yaitu mengatur antara lain terkait dengan pengelolaan administrasi tahapan pelaksanaan SKPP elektronik, kemudian penerbitan SKPP Satker, sampai dengan ralat atau pembatalan SKPP, di mana ini nanti Oke, baik. Baik, jadi di PMK ini nanti diatur Bapak Ibu terkait dengan ketentuan apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus update apa atau penambahan terkait dengan penerbitan SKPP yang lalu dengan SKPP yang sekarang. Secara garis besar Bapak Ibu, PMK ini mengatur terkait dengan penerbitan SKPP. Penerbitan SKPP itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penerbitan SKPP pada Satker, dan yang kedua adalah pengesahan pada SKPP pada KPPN. Dalam PMK ini juga diatur bahwa penerbitan SKPP dan pengesahan SKPP akan dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan. SKPP ini juga diterbitkan atau pengguna untuk SKPP ini meliputi untuk PNS dan CPNS, anggota Polri, prajurit TNI, serta P3K. Kemudian terkait dengan aplikasi pendukung, tadi sempat disebutkan terkait dengan adanya gaji web. Untuk saat ini masih ada 3 platform terpisah ya terkait dengan aplikasi gaji. Pertama, aplikasi gaji desktop yang saat ini masih dipakai di Bapak Ibu semuanya, baik GPP, DPP maupun BPP. Kemudian ada aplikasi gaji modul Satker untuk yang gaji web itu, serta aplikasi gaji modul KPPN. Untuk yang aplikasi gaji web, ini masih terbatas atau dibedakan menjadi 2, yaitu piloting dan non-piloting. Untuk yang piloting itu terbatas hanya pada Kementerian Agama, Kementerian Pan-RB, serta Kementerian Kesehatan. Kemudian yang lain di Satker Bapak Ibu selain 3 kementerian tadi masih menggunakan aplikasi desktop untuk penambahan pegawai, perekaman SK, perubahan data keluarga, dan lain sebagainya. Nah, dalam aplikasi gaji ini sendiri, selain dibagi menjadi non-piloting dan piloting, terbagi lagi Bapak Ibu menjadi
aplikasi gaji web yang terinterkoneksi dengan data kepegawaian serta aplikasi gaji web yang tidak terkoneksi dengan data kepegawaian. Untuk saat ini yang terinterkoneksi dengan data kepegawaian itu masih dipilotingkan pada Kementerian Keuangan. Untuk yang lain saat ini masih belum, sehingga data kepegawaian dengan data gaji itu database-nya masih terpisah. Nanti dalam waktu mendatang dan secara bertahap akan dilaksanakan mungkin interkoneksi juga, sehingga penginputan data gaji atau hal-hal yang terkait dengan belanja pegawai dia akan satu pintu, sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan data ataupun double data pada pembayaran belanja pegawainya. Kemudian terkait dengan penerbitan SKPP pada Satker, pada PMK 178, Bapak Ibu, penerbitan SKPP ini dilakukan menggunakan aplikasi gaji, baik GPP ataupun gaji web tadi. Selama ini, aplikasi GPP maupun gaji web, baik untuk Satker Kemenak yang piloting dan untuk Satker Bapak Ibu yang lain yang non-piloting, itu hanya mengenal sekitar 2 user saja, yaitu operator dan PPSPM, operator atau PPABP dan PPSPM. Jadi ketika nanti melakukan perekaman RUH gaji, nanti akan disetujui oleh PPSPM. Nah, tapi terkait dengan penerbitan SKPP ini, nanti Bapak Ibu sekalian perlu untuk menambahkan user PPK pada aplikasi JPP atau BPP-nya. Karena apa? Karena pada pembuatan SKPP itu yang melakukan persetujuan pada aplikasi GPP adalah user KPA. Jadi perlu dilakukan setting password terlebih dahulu untuk setting password pada aplikasi GPP atau BPP untuk menerbitkan SKPP secara elektronik. SKPP yang timbul atau dihasilkan dari aplikasi GPP atau DPP ini nanti dia akan tertanda tangan secara barcode. Secara QR code, tetapi QR code tersebut belum merupakan QR code yang tersertifikasi, jadi hanya sebatas pengesahan atas pencetakan dari user KPA tadi. Untuk saat ini juga kami sampaikan bahwa untuk SKPP elektronik ini masih terbatas bisa dilaksanakan pada GPP Satker PNS. Untuk Satker Polri atau BPP saat ini masih belum, karena belum dilakukan penyesuaian terkait dengan adanya update atau adanya update terkait dengan SKPP elektronik ini. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan KPA tadi, seperti biasa ketentuan SKPP tidak berubah ya. SKPP atau penghentian pembayaran diberikan kepada pegawai yang pindah ke Satker Pembayar Gaji lain atau berhenti atau diberhentikan. Intinya pindah atau pensiun itu aja. Kemudian secara garis besar juga SKPP digunakan sebagai dasar penghentian pembayaran pada Satker penerbit SKPP. Kemudian dasar pembayaran gaji atau penghasilan tetap pegawai pada Satker penerima, serta dasar pembayaran hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan pada PT Taspen atau pada PT Asabri. Kemudian pembayaran tidak dapat dilaksanakan dalam hal KPA belum menerbitkan SKPP serta KPPN belum melakukan pengesahan SKPP dan penonaktifan basis data pada aplikasi gaji modul KPPN. Jenis SKPP-nya tidak berubah seperti pada SKPP umumnya, SKPP pindah serta SKPP pensiun atau berhenti. Untuk berhenti mungkin banyak jenisnya, seperti mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun, diberhentikan sementara dengan hak pensiun atau tanpa pensiun, kemudian berhenti atau diberhentikan sebagai P3K, masa perjanjian kerja P3K berakhir, serta mengalami hal lain yang menyebabkan diterbitkannya SKPP yang menyatakan bahwa pembayaran penghasilan gaji pegawai tersebut telah dihentikan. Kemudian apa saja tanggung jawab KPA dalam penerbitan SKPP? Yang pertama adalah kebenaran data pegawai, Bapak Ibu. Jadi kebenaran data pegawai ini menjadi tanggung jawab
KPA, di mana meliputi terkait dengan identitas pegawai, kemudian penghasilan terakhir, utang, dan keluarga. Jika Bapak Ibu sering mengajukan SKPP, kita pasti di KPPN juga akan mengecek hal tersebut. Kan kadangkala kami menemukan adanya 1-2 hal yang tidak sesuai, baik dari pangkat, nama, baik dari pangkat, identitas, kemudian data keluarga, ataupun penghasilan terakhir. Nah, ini nanti dengan adanya SKPP elektronik, karena kan menghindari diketik manual dan diambil langsung dari aplikasi GPP, ini nanti akan meminimalisir adanya kesalahan data pegawai, terutama di pangkat serta penghasilan terakhir. Jadi dengan Bapak Ibu nanti mengisikan isian pada GPP untuk pembuatan SKPP yang dicetakkan nanti akan terbentuk sesuai dengan data yang ada di GPP. Kemudian tanggung jawab KPA yang nomor 2 adalah validasi data dokumen pendukung SKPP, baik berupa SK pensiun, SK pemberhentian, atau surat keterangan kematian, ataupun juga surat perintah mutasi pegawai atau SK mutasi. Kemudian terakhir, kewenangan atau tanggung jawab PPK yaitu terkait dengan penyelesaian kewajiban pegawai atau hutang pegawai kepada negara sebelum diterbitkannya SKPP, baik berupa pengembalian PMN, pengembalian atas kelebihan pembayaran, adanya TGR atau tuntutan ganti rugi, serta penyelesaian kewajiban lainnya. Dalam hal terdapat pegawai yang belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada negara, maka pegawai yang bersangkutan perlu membuat pernyataan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum diterbitkannya SKPP. Surat yang dibuat oleh pegawai tersebut merupakan bahan pertimbangan KPA dalam penerbitan SKPP. Akan tetapi, surat pernyataan pegawai tersebut tidak perlu dilampirkan ke KPPN dalam penyampaian SKPP. Jadi cukup hanya sebagai bahan pertimbangan KPA untuk menerbitkan SKPP atas pegawai tersebut. Kemudian kita akan melihat terkait dengan proses dan alur terkait dengan penerbitan dan pengesahan SKPP pindah ataupun SKPP pensiun. Untuk saat ini karena Satker yang ada di lingkup KPPN Selong belum memiliki interkoneksi dengan data kepegawaian, nanti untuk tampilan grafik yang ada interkoneksinya nanti akan saya skip, jadi akan saya tampilkan yang tanpa interkoneksi saja. Jadi Bapak Ibu secara alur tetap sama atau tidak merubah secara frontal perubahannya, hanya saja nanti perubahannya di aplikasi. Jika saat ini Bapak Ibu di Satker ketika mengajukan SKPP pasti dibuat oleh PPAPP, diajukan ke KPA atau PPK. Setelah oke, nanti akan diajukan ke KPPN, dilakukan pengesahan dan akan dikirimkan SKPP tersebut ke Bapak Ibu. Nah, yang menjadi perbedaan di sini adalah di poin nomor 2, 3, dan seterusnya. 2 dan 3 yang paling utama, di mana approval SKPP oleh KPA ditandatangani secara elektronik dan pengiriman SKPP dilakukan secara sistem. Jadi di GPP yang saat ini, GPP Desktop versi 31 tanggal 28 Juli 2022 itu ada menu untuk RUH SKPP. Di dalam SKPP tersebut diberikan satu menu untuk pengiriman data SKPP ke KPPN. Jadi setelah tertandatangan oleh KPA, SKPP yang dibuat oleh PPAPP disetujui oleh KPA dan dikirim oleh user PPAPP ke KPPN, maka pada aplikasi gaji KPPN, gaji web KPPN akan muncul data SKPP tersebut. Tapi tentunya dengan syarat bahwa pembuatan SKPP pada PC atau komputer yang digunakan dia harus terkoneksi dengan internet supaya dia bisa tersambung dengan aplikasi gaji web. Nah, setelah nanti diterima oleh KPPN, KPPN juga akan melakukan validasi terkait dengan SKPP-nya. Namun validasi itu dilakukan secara otomatis by sistem dan menyesuaikan antara database pegawai yang ada pada KPPN seperti tadi identitas pegawai, penghasilan terakhir, kemudian data keluarga, penghasilan terakhir, utang,
dan lain sebagainya dengan data yang diinput oleh Bapak Ibu semuanya. Jika dalam hal nanti ada perbedaan, maka KPPN akan menolak SKPP yang diajukan oleh Bapak Ibu. Tetapi jika nanti data itu sudah sesuai, nanti akan dilakukan approval oleh KPPN. Nah, approval ini nanti akan dilakukan secara tanda tangan elektronik juga. Jadi dengan aplikasi gaji tadi, Kepala Seksi PDMS atau Pencairan Dana dan Manajemen Satker nanti akan melakukan approval atau tanda tangan secara elektronik pada SKPP. Dalam hal ini pegawai pindah, nanti SKPP tersebut akan langsung termonitoring oleh Satker yang baru, KPPN tempat Satker yang baru tersebut berada. Nah, itu jadi nanti sebagai pembanding ketika Kepala Seksi di KPPN melakukan approval dengan tanda tangan elektronik dan mengirim data SKPP, di KPPN yang baru nanti akan muncul data monitoring atas SKPP pindah pegawai Satker sekian atas nama sekian. Nah, SKPP tersebut nanti juga akan dikirimkan ke Satker asal, di mana Satker asal juga akan mendownload SKPP serta membuat ADK pindah, ADK pegawai pindah ke Satker baru, di mana Satker baru nanti yang akan menyampaikan ADK pindah tersebut ke KPPN yang baru. Jadi nanti klop di tengah di KPPN baru. 50% datanya dari KPPN, 50%-nya dari Satker. Nah, ini nanti yang akan mempercepat proses penerbitan SKPP serta mempercepat proses ADK pindah pegawai. Berbeda saat ini ketika yang SKPP disahkan oleh KPPN dengan manual, harus dicetak terlebih dahulu, kemudian dikirim secara manual, kemudian harus Bapak Ibu juga mengirimkan secara manual, dan itu nanti pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan seringkali kami temui Bapak Ibu bahwa pegawai yang pindah, statusnya pindah, masih aktif di KPPN lama, Satker yang lama belum mengajukan penonaktifan. Tapi dengan adanya SKPP elektronik ini diharapkan dapat mempercepat dan membantu Satker dalam hal terdapat pegawai pindah. Kemudian ini yang interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian Bapak Ibu. Jadi hampir sama sebenarnya garis besarnya, yang membedakan hanya terkait dengan perekaman data pegawai, pindah pegawai di bagian kepegawaian Satker masing-masing. Oke, yang interkoneksi saya skip aja. Kita masuk ke penerbitan SKPP pensiun secara elektronik. Kalau tadi pindah, sekarang pensiun. Yang membedakan, kalau tadi SKPP dikirim ke Satker yang baru, sekarang SKPP dikirim ke Taspen atau Asabri. Sama seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Dari operator PPABP merekam data pegawai, dokumen pendukung, SK pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan approval SKPP oleh KPA, dilakukan validasi oleh KPA. Terus setelah validasi itu sesuai, nanti KPA akan mengirimkan dari GPP ke KPPN. KPPN akan memvalidasi kembali dengan bantuan sistem dari gaji KPPN terkait data-data pegawai, SK pensiun, hutang, dan kawan-kawannya, serta setelah disetujui, nanti akan langsung di-approval oleh Kepala Seksi di KPPN, Kepala Seksi PDMS di KPPN. Nah, setelah persetujuan itu, nanti secara otomatis akan terkirim ke PT Taspen atau Asabri. Jadi, nanti Bapak Ibu mungkin tetap mengirimkan ke Taspen atau Asabri, tetapi Taspen dan Asabri tersebut sebelumnya telah menerima data SKPP dari KPPN, di mana PT Taspen dan Asabri juga telah melakukan interkoneksi dengan KPPN terkait dengan adanya elektronik SKPP ini tadi, sehingga mempercepat pembayaran atau pencairan pensiun pertama dan jaminan hari tua dari masing-masing pegawai atau masing-masing anggota Polri dan prajurit TNI. Ini yang terkait dengan interkoneksi melalui
aplikasi kepegawaian sama dengan tadi ya Bapak Ibu. Jadi perekaman di bagian kepegawaian masing-masing yang nantinya akan dilanjutkan oleh PPAPP Satker dan diajukan ke KPPN. Ini terkait dengan percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka penjaminan pembayaran pensiun pertama atau jaminan hari tua. Jadi Bapak Ibu bahwa kita ketahui selama ini yang menjadi salah satu yang menjadikan SKPP itu terlambat adalah terbitnya SK pensiun atau SK pemberhentian yang cukup lama dari TMT pensiun atau TMT pemberhentian. Beberapa kami alami di Bapak Ibu mungkin juga sudah tidak asing bahwa SK pensiun atau SK pemberhentian tersebut bisa terbit 1 sampai 3 bulan setelah tanggal TMT pensiun sehingga SKPP tersebut belum bisa diterbitkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bahwa terkait dengan pembayaran hak pegawai atas pegawai pensiun atau berhenti itu biasanya disalurkan melalui rekening pegawai. Tetapi dengan adanya PMK 17178 tahun 2022 ini, pembayaran untuk hak pegawai khususnya untuk pembayaran di bulan terakhir, misalkan gaji terusan atau kenaikan pangkat pengabdian atau pembayaran hal-hal yang lain, itu nanti boleh dilakukan melalui LS bendahara. Tetapi dengan syarat harus mengajukan persetujuan ke KPPN terlebih dahulu. Jadi ibaratnya nanti ada dispensasi terlebih dahulu dari Satker Bapak Ibu mengajukan untuk pembayaran hak pegawai di bulan terakhir atau hak pegawai terakhir seperti gaji terusan keempat atau keenam untuk Polri. Kemudian seperti kenaikan pangkat pengabdian itu dibayarkan ke LS bendahara. Jadi tidak perlu ke LS pegawai lagi. Nah, setelah nanti diajukan permohonan dispensasi, maka KPPN selaku kuasa pun akan menerbitkan persetujuan yang menjadi dasar bahwa SPM LS bendahara Bapak Ibu tadi diperbolehkan dengan dasar dari PMK 178 tahun 2022 ini. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan percepatan dalam PMK ini diatur bahwa KPA menerbitkan dan menyampaikan SKPP baik pensiun ataupun berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas. Tapi tentunya ini juga tetap menunggu SK dari mungkin BKN atau Biro Kepegawaian kementeriannya. Jadi setelah SK tersebut terbit, diharapkan Bapak Ibu menyampaikan SKPP ke KPPN paling lambat tanggal 10. Kemudian data apa saja yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun seperti ini kan PPP, data rekening atau data lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data atau dokumen pendukung secara sistem menjadi bagian dari akses pengiriman data SKPP pensiun ke Taspen ataupun ke Asabri. Jadi tadi seperti kami sampaikan bahwa Taspen dan Asabri ini telah melakukan interkoneksi dengan Kementerian Keuangan terutama dengan pembayaran pensiun pegawai. Kemudian terkait dengan ralat atau pembatalan SKPP, dalam hal nanti Bapak Ibu SKPP yang disampaikan itu atau pengesahan SKPP yang diterbitkan oleh KPPN terdapat kesalahan atau terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu bisa mengajukan ralat atau pembatalan SKPP dengan dokumen pendukung yang diterbitkan dan secara ketentuan itu dianggap sah. SKPP yang telah diterbitkan atau dibatalkan dalam hal terdapat perbaikan atau pembatalan, perubahan rincian penghasilan, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembatalan atau ralat ini diajukan dengan surat permohonan SKPP, dilampiri dengan SPTJM, HPA, dan dokumen pendukung yang telah diterbitkan, misalkan SK atau surat ketentuan lain yang diterbitkan oleh BKN, atau surat lain yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian dari Eselon 1 Kementerian masing-masing. Dari pengecekan permohonan ralat atau pembatalan SKPP tersebut, KPPN akan memproses atas
pembatalan atau permohonan ralat dari Satker tersebut. Dalam hal nanti diperlukan pengaktifan kembali, KPPN akan melakukan pengaktifan kembali. Setelah hal-hal yang telah dilakukan itu terasa cukup, nanti KPPN akan mengesahkan ralat atau pembatalan SKPP. Kemudian dalam hal pengajuan permohonan ralat atau pembatalan SKPP mengakibatkan timbulnya kekurangan biaya kepada pegawai, kekurangan tersebut dapat dibayarkan setelah basis data pegawai pada Satker dan KPPN telah diaktifkan kembali. Jadi nanti dengan adanya permohonan ralat atau pembatalan ini, data supplier pada Satker nanti akan ralat diaktifkan SKPP. kembali. Ini bicara Ya, setelah itu Bapak Ibu untuk memenuhi ketentuan lain-lain ini, PMK 178 ini mengatur tentang penerbitan SKPP elektronik. Namun dalam 1-2 hal tertentu atau dalam keadaan tertentu, SKPP itu bisa diterbitkan secara manual atau non-elektronik. Dalam hal yang pertama, tidak ada basis data pegawai atau tidak ada basis data pembayaran gaji pada aplikasi gaji, baik pada Satker maupun pada KPPN. Yang kedua, adanya gangguan interkoneksi antara KPPN antara Taspen dan Asabri dengan aplikasi gaji. Kemudian terjadi keadaan lain menyebabkan tidak dapat dijalankannya penerbitan SKPP elektronik. Kemarin kami juga sudah mencoba untuk penerbitan pengajuan SKPP pensiun melalui aplikasi BPP untuk anggota Polri. Dan ternyata aplikasi BPP saat ini belum didukung dengan adanya fitur untuk menunya sudah ada, SKPP elektronik sudah ada, tetapi belum bisa untuk melakukan pengiriman dan pembuatan SKPP secara elektronik, sehingga SKPP elektronik untuk anggota Polri saat ini masih dilakukan secara manual. Untuk Satker PNS, Satker Bapak Ibu selain untuk Satker Polri, fitur SKPP sudah bisa digunakan. Fitur SKPP secara elektronik sudah bisa digunakan. Nanti jika Bapak Ibu ingin menggunakan atau ingin mengajukan SKPP tersebut ke KPPN, bisa menggunakan fitur yang ada di aplikasi GPP. Oke, setelah itu untuk penyampaian dokumen SKPP ke KPPN sama nggih disertai dengan dokumen pendukung, surat keterangan PPABP, serta SPTJM dari KPA. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk materi PMK 178 sudah selesai, saya lanjutkan untuk demo di aplikasi GPP-nya. Baik Bapak Ibu, untuk aplikasi GPP, seperti tadi disampaikan bahwa untuk GPP ini nanti diperlukan role access user KPA. Jadi mohon dipastikan kembali untuk setting usernya sudah menambahkan untuk setting user KPA. Jadi nanti silahkan ditambahkan user KPA karena apa? Karena persetujuan SKPP ini harus dilakukan dari user KPA di GPP. Untuk pembuatan SKPP elektronik, Bapak Ibu dapat mengakses pada menu SKPP dengan submenu RUH SKPP. Nah, di sini tadi sudah saya contoh, ada beberapa yang sudah saya buat untuk melakukan tes pembuatan SKPP. Sebelum pembuatan SKPP ini, Bapak Ibu nanti dipersilakan terlebih dahulu untuk melakukan perekaman SK pindah ataupun SK pensiun atau SK meninggal misalkan ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu memilih pegawai, nama pegawai tersebut sudah muncul sesuai dengan jenis SKPP-nya. Saya izin untuk mendemokan pembuatan SKPP ini. Setelah masuk ke RUH data SKPP, Bapak Ibu silakan melakukan klik rekam. Di sini nanti akan muncul beberapa isian terkait dengan SKPP-nya. Misalkan dari jenis SKPP-nya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah pindah, pensiun, berhenti non-pensiun, meninggal berhak pensiun, meninggal tidak berhak pensiun. Tentunya
SKPP ini jenisnya akan menyesuaikan dengan SK yang telah diterbitkan oleh BKN atau SK yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian dari kementerian. Kita ambil contoh pindah. Pindah, silakan nanti Bapak Ibu dipilih KPA-nya, nomor SKPP bisa disesuaikan, kode poset disesuaikan dengan kode pos dari masing-masing satker Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi isian di atas, Bapak Ibu kemudian silakan simpan. Nanti header SKPP-nya akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Ada status di pojok kanan atas, pojok paling kanan, statusnya belum disetujui KPA. Ada juga terkait dengan status terkait jumlah pegawai. Jumlah pegawai yang 0 berarti Bapak Ibu belum menambahkan jumlah pegawai untuk dibuatkan SKPP. Setelah itu, nanti kita akan memilih data pegawai yang akan dipilih untuk pindah. Muncul di menu ini, kita langsung ke pilih pegawai. Jadi Bapak Ibu silakan pilih pegawai yang sudah diinput SK pindahnya. Misalkan. Kita ambil contoh satu aja. Nah, untuk pegawai ini nanti Bapak Ibu diwajibkan juga untuk mengisikan isian seperti tukin, uang makan, satker baru, jabatan baru, serta kode satker tujuan. Misalkan tukin kita isikan bulan 12/2022, uang makan 12/2022. Satker barunya isikan misalkan Jakarta seksi. Untuk kode satker tidak wajib diisi. Setelah Bapak Ibu melakukan pengisian, nanti Bapak Ibu silakan langsung pilih simpan. Kalau misalkan Bapak Ibu ternyata ada kesalahan di pembuatan atau pengisian gaji terakhir, uang makan, tukin dan sebagainya, nanti Bapak Ibu masih bisa melakukan ubah atau edit data pegawai. Data pegawai di sini nanti Bapak Ibu silakan ubah. Yang untuk nomor gaji terakhir ini otomatis terikat di RUH gaji. Jadi ADK gaji yang Bapak Ibu buat, dia akan otomatis terbaca di sini. Untuk THR juga menyesuaikan, tapi nanti ini masih bisa diubah secara manual. Untuk yang lain, seperti uang makan token, ini disesuaikan juga. Jika misalkan sudah sesuai, ini juga Bapak Ibu bisa mengecek terkait dengan penghasilan atau potongan terakhir dari pegawai yang bersangkutan ke keluarga dan keterangan hutang. Jika misalkan dari keempat tab ini, 3 tab ini gaji, keluarga dan utang ada yang tidak sesuai, nanti bisa dilakukan perubahan terlebih dahulu, baik dari perubahan di menu perekaman data pegawai atau perubahan di menu keluarga atau keterangan hutang. Jika dirasa sudah oke, update, kemudian silakan tutup, kemudian silakan tutup kembali. Ini sudah muncul jumlah pegawainya ada 1. Ini untuk SKPP pindah. Sekarang kita akan mencontohkan terkait dengan SKPP pensiun. Untuk SKPP pensiun, kembali lagi harus dilakukan perekaman SK pensiun terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, simpan pensiun, kemudian pegawainya, pilih data pegawai, kita ambil contoh 1 pegawai yang telah direkam SK pensiunnya, kemudian kembali lagi diisikan Bapak Ibu keterangan token, uang makan. Ini ada keterangan persekot, nanti sama jika ada persekot atau yang lain, nanti diisikan bulan dan tahunnya. Setelah dipilih, klik pilih lagi. Jika ingin melakukan atau memastikan atau mengupdate data SKPP-nya, Bapak Ibu silakan dipilih menunya, kemudian dipastikan kembali.
gaji, perhitungan gaji, jumlah bersih, keluarga, dan ataupun hutang. Jika sudah dirasa sudah sesuai, silakan kembali simpan dan tutup. Di keterangan atau di kolom jumlah pegawai masing-masing SKPP ini sudah ada pegawai yang dipilih untuk diajukan di SKPP. Statusnya belum disetujui oleh KPA. Sebelum disetujui oleh KPA, Bapak Ibu bisa melakukan cetak terlebih dahulu untuk SKPP-nya. Kita contoh untuk mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Silahkan klik di mencetak, nanti seperti biasa. Format SKPP tetap isian data pegawai, data penghasilan, dan yang lain sebagainya. Nanti sebelum disetujui KPA, yang di bawah ini akan ada tulisan konsep. Dalam artian, hal ini belum dilakukan persetujuan KPA di user KPA masing-masing. Oke, setelah dirasa oke, Bapak Ibu silakan keluar. Kemudian kita akan masuk ke user KPA. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke user KPA. Untuk persetujuannya nanti dilakukan di menu yang sama, di menu SKPP, kemudian langsung ke persetujuan SKPP. Ada ini tadi ya, untuk 2 SKPP yang kita coba buat, pertama SKPP pindah, kedua SKPP pensiun. Di user KPA nanti tetap bisa melakukan cetak untuk mengecek apakah kesesuaiannya sudah sama, baik data pegawai, penghasilan terakhir, data keluarga, ataupun ada kewajiban baik berupa hutang yang belum dituntaskan. Jika sudah dirasa sudah oke, nanti bisa langsung melakukan proses setuju. Akan muncul datanya kembali, kemudian dilakukan persetujuan. Anda yakin melakukan setuju, pilih yes, persetujuan akan berhasil. Nah, itu tutup. Statusnya akan mencoba menjadi disetujui oleh KPA. Kemudian untuk SKPP pensiunnya, kita langsung setuju saja. Persetujuan berhasil. Nah, untuk status ini, Bapak Ibu, nanti setelah status disetujui KPA, Bapak Ibu bisa melakukan kirim ke KPPN. Karena apa? Karena jika belum dilakukan persetujuan KPA, nanti tidak akan bisa dikirim ke KPPN. Kirim ke KPPN ini nanti akan terbaca sesuai dengan kode dan anak satker yang Bapak Ibu input di aplikasi GPP ataupun aplikasi BPP. Jadi nanti di aplikasi gaji KPPN akan ada menu terkait dengan menu SKPP yang nantinya akan membaca dari kiriman SKPP Bapak Ibu ini. Fitur ini hampir mirip dengan aplikasi tahun lalu tuh aplikasi Saiba yang dikirimkan ke Sprint. Mirip sekali dengan itu, bahkan sama untuk fiturnya. Dengan catatan bahwa laptop Bapak Ibu ketika membuat SKPP ini harus terkoneksi dengan internet supaya bisa melakukan pengiriman. Oke, sebelum itu kita akan melakukan cetak SKPP setelah dilakukan persetujuan oleh KPA. Nah, berikut Bapak Ibu, SKPP yang telah disetujui KPA itu akan muncul QR code dari KPA. Namun QR code ini merupakan sebagai hasil validasi saja dengan keterangan QR code yang belum tersertifikasi secara elektronik. Setelah itu di halaman 2-nya nanti juga akan ada QR code-nya juga. Untuk di sininya nanti tinggal pengesahan dari kepala KPPN yang nantinya akan disahkan juga secara elektronik yang akan membentuk dari QR code di cetakan SKPP-nya. Nah, dalam hal nanti ternyata setelah dilakukan persetujuan KPA itu ada kesalahan, Bapak Ibu di Satker, Bapak Ibu KPA nanti masih bisa melakukan pembatalan di SKPP-nya ini.
Jadi silakan dipilih SKPP yang dirasa perlu diperbaiki, nanti kemudian pilih batal. Bapak Ibu nanti langsung pilih setuju. Apakah Anda yakin membatalkan persetujuan? Kita pilih yes. Oke. Nanti statusnya akan ditolak oleh KPA, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu perlu memperbaiki atau membuat ulang SKPP yang telah diajukan, baik SKPP pensiun ataupun SKPP pindah tadinya. Kita akan batalkan juga. Setuju. Yes. Untuk yang saat ini saya belum bisa mencontohkan untuk pengiriman ke KPPN gitu Bapak Ibu, karena nanti di KPPN pun akan terbaca adanya SKPP yang diajukan oleh Satker di GPP ini. Jadi untuk demonya cukup saya sampai di sini saja. Untuk kirim ke KPPN nanti Bapak Ibu bisa mencoba ketika ada SKPP dari Satker Bapak Ibu. Setelah dibuat di PPABP, disetujui KPA, nanti baru dikirim ke KPPN melalui menu kirim ke KPPN untuk dilakukan persetujuan. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup terkait materi yang saya sampaikan, baik dari PMK 178 2022 tentang ketentuan SKPP elektronik, serta petunjuk penggunaan SKPP elektronik pada aplikasi GPP. Mungkin saya sampaikan kembali bahwa aplikasi GPP ini yang di dalamnya ada SKPP elektronik masih terbatas digunakan untuk GPP PNS saja. Untuk GPP selain PNS seperti P3K masih belum bisa, serta untuk BPP anggota Polri juga saat ini masih belum bisa karena diperlukan adanya update atau penyesuaian pada masing-masing aplikasi. Jadi untuk Satker di Polres dan SPN, SKPP-nya untuk saat ini masih manual. Sedangkan untuk Satker Bapak Ibu yang lain, itu sudah bisa menggunakan SKPP elektronik ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa silakan disampaikan langsung saja. Izin Bu Rina, ada tambahan mungkin? Mohon izin Mas Dimas, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Bu. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya sekalian, mulai dari saat ini sampai dengan seterusnya kita dari KPPN berharapnya SKPP ini disampaikan secara elektronik kecuali untuk teman-teman dari kepolisian, mengingat aplikasinya memang kemarin kita tanyakan ke SITP untuk anggota Polri masih sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut dari yang tadinya bermasalah gitu ya Mas Dimas ya. Sedangkan untuk Satker yang lain, untuk pegawai yang statusnya PNS bukan anggota, mohon untuk bisa dilakukan penerbitan SKPP-nya secara elektronik. Kemarin kalau tidak salah saya ada Kemenak Lombok Timur yang mengajukan SKPP masih manual. Nanti mohon izin untuk Kemenak Lombok Timur melakukan perbaikan SKPP yang diajukan. Berharapnya nanti bisa pakai SKPP karena sesuai dengan yang sudah dicoba sama Mas Dimas untuk PNS nggak masalah ya Mas Dim ya. Ya. Jadi nanti mohon untuk dilakukan perbaikan, apabila masih menemui kendala silakan disampaikan di acara ini ataupun nanti bisa datang langsung ke KPPN Selong untuk berkonsultasi baik itu dengan Mas Dimas maupun dengan Mbak Mada yang nanti akan memproses SKPP Bapak dan Ibu sekalian.